Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malkayanti Esangaji, NIM 2281131134 dari kelas A23. Saya mahasiswa PJJ PAI semester 4 UIN SSC. Kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Materi perencanaan proses, sumber belajar, dan media pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proses merencanakan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Perencanaan pembelajaran memiliki konsep-konsep dasar meliputi tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran hasil akhir yang diharapkan dari proses belajar. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktunya. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu langkah awal perencanaan pembelajaran di mana identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik dilakukan termasuk penilaian kemampuan, kebutuhan, dan minat siswa. Yang ketiga, desain pembelajaran, yaitu proses mendesain pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna, melibatkan pemilihan metode pembelajaran, bahan ajar, dan strategi evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, implementasi pembelajaran merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dirancang dengan memfasilitasi pembelajaran di kelas atau di lingkungan pembelajaran lainnya. Misalnya, implementasi pembelajaran ini melibatkan teknik penggunaan presentasi, interaksi siswa, dan penggunaan sumber daya lingkungan. Yang kelima, evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif selama proses pembelajaran itu berlangsung dan secara sumatif pada akhir proses pembelajaran. Yang terakhir, refleksi. Refleksi yaitu langkah terakhir dalam perencanaan pembelajaran di mana pendidik merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencangkup evaluasi efektivitas model pembelajaran, tujuan yang telah dicapai, serta rencana perbaikan di pertemuan berikutnya. Lanjut, dalam perencanaan pembelajaran ada yang namanya sumber belajar. Ya, sumber belajar menurut Edgar Dale, sumber belajar merupakan pengalaman dasar yang sangat luas, luasnya seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan menimbulkan peristiwa belajar. Maksudnya ada perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna, ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Iya, masuk di jenis-jenis bahan yang dapat digunakan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu buku teks, modul ajar, media pembelajaran, sumber belajar alami, dan sumber belajar manusia. Ya, sumber belajar ya. Sumber-sumber belajar yaitu kita bisa belajar pada orang ya atau pada pendidik, pada guru ya, dosen dan lain sebagainya. Kemudian
Kita bisa belajar melalui bahan ajar yang berupa link atau website. Misalnya ada from website pembelajaran, misalnya Ruang Guru, eh, dan masih banyak lagi website-website pembelajaran yang kita dapat melalui internet. Kemudian kita bisa belajar melalui lingkungan. Banyak pembelajaran yang kita dapat ketika kita berada di lingkungan, misalnya lingkungan sekolah, meneliti teman-teman sebaya, lingkungan rumah, perkebunan, ya banyak kita banyak belajar dari lingkungan. Kemudian eh, sumber belajar berikutnya, sumber belajar dari peristiwa ya. Kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya kalau pada pelajaran IPS, peserta didik belajar dari peristiwa-peristiwa bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar yang berikutnya yaitu dari tempat ya. Misalnya peserta didik dapat belajar dari tempat-tempat baru yang ia temukan, dari kebun binatang, eh, wahana-wahana bermain, dan tempat-tempat lain yang baru-baru ia temukan. Kemudian dari benda-benda, peserta didik dapat belajar dari benda-benda yang ia temukan, yang masih baru, yang masih asing, dan dapat dipelajari. Dan yang paling utama yaitu sumber belajar dari buku ya. Buku banyak banyak macam ya, buku paket, buku mata pelajaran dari guru ya, dari pendidik ya. Dan berikutnya mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Permendiknas nomor 40 tahun 2008 merupakan peralatan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru membutuhkan berbagai jenis media untuk mendorong siswanya belajar. Media pembelajaran adalah merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan dengan tujuan untuk mencapai tujuan secara efektif. Jadi ada jenis-jenis media pembelajaran ya. Jenis media pembelajaran dari benda yang nyata, misalnya tumbuhan, hewan. Media pembelajaran menggunakan model. Ya, model misalnya ketika kita belajar IPS menggunakan globe untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui bumi. Misalnya anatomi manusia untuk mengetahui kita belajar anatomi manusia, kita membutuhkan patung bentukan manusia yang dilengkapi dengan anatomi-anatomi tubuh. Kemudian kita belajar dari manusia, dari misalnya ada tutor, ada yang mempraktekkan, ya. Kemudian belajar dari buku atau teks, belajar melalui visual atau gambar, belajar melalui audio yang kita dengar, dan terakhir belajar melalui multimedia yang saat ini kita rasakan. Banyak multimedia yang kita gunakan sebagai referensi belajar. Kemudian masuk di bagian fungsi dan manfaat media pembelajaran. Ya, media pembelajaran fungsinya untuk membawa informasi dari sumber, misalnya dari guru, menuju siswa, memudahkan proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pengajar secara efektif dan efisien. Jadi, media pembelajaran ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, terutama membantu siswa dalam memahami materi pelajaran ketika berada di dalam kelas. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi media pembelajaran yaitu ada objektivitas, program pengajar, sasaran program. Jadi, dari pembahasan tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu perencanaan pembelajaran merupakan suatu tahapan awal dalam proses mengajar, fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, seorang guru dikatakan profesional apabila ia dapat merancang pembelajaran dalam
perencanaan pembelajaran terdapat sumber belajar, di mana sumber belajar bisa diperoleh dari pendidik, lingkungan, pengalaman, dan masih banyak lagi. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pendidik, membutuhkan media pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami materi yang diajar. Jadi terima kasih materi singkat yang saya bawakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.